Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf, kemarin ada trouble karena komputer Mimin mati dan sekarang baru bisa hidup kembali. Beberapa postingan mungkin ada yang error atau tidak sesuai jadwal atau apapun. Mohon maaf karena data-data Mimin hilang semua. Dan ini baru saja dipulihkan komputernya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like dan juga berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Yes. Bab 1201 sampai bab 1205. Wajah Walter langsung memucat saat mendengar ini. Dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, bersujud kepada Chen Zekai, dan menangis. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong biarkan dokter datang dan mencuci perut saya. Nanti sudah terlambat. Bilas perut untukmu. Chen Zekai mencibir dan berkata, Walter, apakah kamu takut sekarang? Ketika kamu menyakiti orang lain, mengapa kamu tidak mempertimbangkan perasaan orang lain? Sekarang giliranmu. Sekarang, kamu takut dan ingin mengaku. Apa menurutmu mengakui bisa menyelesaikan masalah? Biarku beritahu, itu tidak mungkin. Walter putus asa dan menangis keras. Tolong telepon tuan muda. Telepon saja aku. Katakan aku benar-benar tahu aku salah. Saya bersedia menjadi sapi baginya dalam hidup ini, selama dia bisa mengampuni hidup saya. Chen Zekai berkata dengan nada menghina, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sapi bagi tuan muda kita? Tepat, Hongwu mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berkata dengan suara dingin, anjing jenis ini, apalagi memperlakukan tuan muda sebagai sapi atau kuda. Bahkan jika Anda memperlakukan Hongwu sebagai anjing untuk saya bisa. Aku tidak meremehkannya. Ada apa? Walter tidak mau menyerah, menangis dengan getir. Saya mohon Anda membantu saya memberitahu Tuan Muda Ye, selama dia setuju untuk membiarkan dokter mencuci perut saya. Bahkan jika dia menempatkanku di sini seumur hidup, aku juga bersedia. Jika tidak memungkinkan, aku bersedia tinggal dan bekerja di sini selama sisa hidupku, menggunakan tenaga untuk mengubah diriku dan membayar dosa-dosaku. Segera saat Walter mengatakan ini, pria yang sedang membersihkan sangkar besi lain tidak jauh dari situ berkata dengan dingin. Dia memarahi, hei, kamu Yangki, jangan bicara apa-apa di sini, kamu menyinggung Tuan Ye, dan kamu masih berharap Tuan Ye bisa melepaskanmu, kamu hanya berbicara omong kosong, apalagi, sudah ada Xiaolinku di peternakan anjing Tuan kelima. Jiro sudah pergi. Aku tidak membutuhkanmu bajingan, yang berbicara adalah adik Kobayashi Ichiro, Kobayashi Jiro. Sejak Ye Chen menugaskannya untuk memelihara anjing di sini, dia selalu bermimpi untuk melarikan diri dari tempat ini suatu hari nanti. Namun, kandang Hongwu dijaga sangat ketat, dan dia pasti tidak akan bisa melarikan diri jika ingin melarikan diri. Oleh karena itu, hanya ada dua kemungkinan tersisa baginya untuk pergi dari sini. Kemungkinan pertama untuk pergi dari sini adalah kakakku Kobayashi Ichiro melakukan kesalahan dan diserahkan oleh Ye Chen. Jadi Ye Chen berinisiatif menggunakan dia untuk menggantikanku. Namun, aku masih ingat dengan jelas kakakku menyanjung Ye Chen He terlihat sangat ekstrim. Dan aku adalah contoh negatifnya di kandang ini. Jadi menurutku kakakku harus berjalan di atas kulit telur sekarang dan tidak pernah membuat kesalahan apapun. Jadi, hanya ada kemungkinan kedua yang tersisa ya. Artinya, Ye Chen bersedia mengambil inisiatif untuk melepaskanku. Tetapi kemungkinan ini hampir dapat diabaikan, sekitar nol. Lagi pula, saya bekerja keras di peternakan anjing setiap hari, dan status saya sangat rendah. Bahkan lebih buruk daripada di sini, bahkan Tuan Hong jarang memiliki kesempatan untuk melihat anjing seperti itu, apalagi Ye Chen. Karena itu, saya bekerja keras setiap hari dengan dedikasi dan kerja keras, hanya untuk berharap bahwa orang-orang di bawah Tuan Hong bisa setelah melihat kerja kerasku, dia melaporkan penampilanku ke Hong Wuye. Sekarang, Hong Wuye akhirnya datang ke kandang secara langsung.
Bagaimana mungkin saya, Kobayashi Jiro, melepaskan kesempatan bagus untuk menunjukkan kesetiaannya, lulus. Hong Woo-ye tidak pernah menyangka bahwa Kobayashi Jiro, yang bekerja di kandang, akan menegur Walter karena kemarahannya saat ini. Namun, setelah beberapa saat, dia mengetahui motif Kobayashi Jiro. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Jiro Kobayashi, kesadaranmu meningkat sangat cepat akhir-akhir ini." Jiro Kobayashi berlari ke arah Hong Woo, tiba-tiba membungkus 90 derajat, dan berkata dengan keras, "Tuan Hong Woo, terima kasih atas kebaikan Anda." Kata-kata untuk Jiro. Jiro pasti akan terus bekerja keras. Hong Woo mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Jiro, melihat kamu baik-baik saja akhir-akhir ini, saya akan berbalik dan memberitahu Koki bahwa saya akan menambahkan ayam sayap untukmu setiap hari mulai sekarang, Kobayashi." Jiro mendengar ini, dia buru-buru memohon dengan senyum minta maaf, "Tuan kelima. Kenapa kamu tidak meminta dapur untuk menambahkan kaki ayam ke saya? Saya bekerja banyak setiap hari, makan sangat sedikit, dan selalu kekurangan gizi." Hong Woo melihat penampilan kurus Kobayashi Jiro, dan berkata sambil tersenyum, "Jiro, kamu cukup pandai menawar." Kobayashi Jiro buru-buru menjelaskan, "Tuan kelima, saya hanya merasa tidak bisa mendapatkan cukup makanan setiap hari, dan saya tidak bermaksud tawar-menawar dengan Anda. Tolong jangan salah paham." Hong Woo mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, saya akan mengerti. Bagaimana kalau begini? Demi kerja keras Anda akhir-akhir ini, saya akan meminta dapur untuk memberi Anda tambahan kaki ayam setiap hari Senin dan setiap Kamis selain menambahkan sayap ayam kepada Anda setiap hari, Kobayashi." Jiro mendengar ini, dia dengan tergesa-gesa dan bersemangat membungkuk dan berkata, "Terima kasih guru kelima, terima kasih guru kelima. Saya juga meminta guru kelima untuk membantu saya berterima kasih kepada guru Ye." Dan berkata bahwa Jiro pasti akan bekerja keras di peternakan anjing. Hong Woo berkata sambil tersenyum, "Oke, karena kamu sangat bijaksana, jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Ye, aku pasti akan mengatakan sesuatu yang baik untukmu di hadapannya." Kobayashi Jiro sangat bersemangat hingga dia terus membungkuk, mengangguk dan berkata, "Jiro, terima kasih lima Tuhan." Hong Woo memalingkan wajahnya saat ini, menatap Walter yang pucat, dan mencibir, "Walter, kamu juga mendengarnya? Aku tidak butuh sampah seperti kamu untuk bekerja untuk saya di peternakan anjing saya, jadi Anda tinggal saja di sini dengan cara yang membumi, dan bersiaplah untuk menerima cuci darah setiap hari." Walter menangis dan menangis. Tuan kelima, tolong hubungi Tuan muda ya. Saya juga keluarga Hogwarts putra tertua saya, yang aset keluarganya melebihi puluhan miliar dolar, dan tinggi saya lebih dari 1,8 meter, dan saya tetap bugar sepanjang waktu. Jika Anda meninggalkan saya di sini untuk melakukan pekerjaan sambilan, mengapa bukankah aku lebih baik daripada orang Jepang kurus dan pendek itu? Hong Woo berkata sambil mencibir. "Walter, apakah menurutmu keluarga Hogwartsmu hebat dengan aset melebihi puluhan miliar? Biar ku beritahu, kamu orang Jepang kurus dan pendek disebutkan berasal dari Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Sebelum Jepang, Presiden. Tahukah Anda berapa banyak aset Xiaolin Pharmaceutical sebelumnya?" Berbicara tentang ini, Hong Woo berhenti, dan berkata dengan dingin, "Biar saya beritahu Anda, aset keluarga Xiaolin pernah melebihi 30 miliar dolar AS, 3 kali lebih besar dari keluarga Gewarts." Walter tercengang saat mendengar ini, dan bergumam, "Itu, orang Jepang itu, apakah itu mantan Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Jiro Kobayashi?" "Benar, itu Jiro Kobayashi," kata Hong Woo sambil terus mengejek, "Lihat, Jiro Kobayashi, yang aset keluarganya 3 kali lipat milikmu, hanya memberi makan anjing dan menyekop kotoran anjing setiap hari di tempatku. Itu hanya pelayan seperti kamu, sampah seperti kamu, masih ingin tinggal di sini dan bekerja keras, buang air kecil dan jaga dirimu. Apakah kamu layak?" Walter terdiam beberapa saat,
berpikir dalam hati dengan putus asa, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di peternakan anjing Hongwu, sebenarnya ada tuan muda kedua dari Xiaolin Pharmaceutical, situasi keluarga. Xiaolin benar-benar berbeda dari keluarga Hogwit. Keluarga Xiaolin sendiri hanya memiliki dua Ichiro Kobayashi, putra tertua, dan Jiro Kobayashi, putra kedua. Rata-rata memiliki aset 30 miliar, dan masing-masing memiliki 15 miliar dolar. Dan kami, anggota keluarga Hogwit, sangat mampu melahirkan kakak, adik, dan sepupu saya berjumlah hampir 20 orang, dan aset 10 miliar dolar AS dibagi, dan setiap orang tidak dapat berbagi banyak, jadi, dibandingkan dengan Kobayashi Jiro, saya sungguh 10 kali lebih buruk, ribuan mil. Bahkan jika dia memelihara anjing di sini, bukankah aku benar-benar tidak punya peluang? Merkuri di klorida yang dituangkan ke dalam mulut Walter segera berpengaruh, dan Walter merasa semakin tidak nyaman dan sakit. Dia tahu bahwa inilah alasan mengapa ginjalnya mulai rusak dengan cepat. Baru pada saat inilah Walter benar-benar menyadari betapa besar masalah yang dia timbulkan pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa bahwa dengan identitas, status, dan latar belakang keluarganya, ia bisa berjalan menyamping di penjuru dunia manapun. Lagi pula, dibandingkan dengan harta keluarganya sebesar 10 miliar dolar AS, sebagian besar barang di dunia ini terlalu murah di hadapannya. Ketika dia berada di Amerika, dia juga menimbulkan banyak masalah. Tetapi bahkan jika dia benar-benar membunuh seseorang, dia dapat membayar paling banyak beberapa juta dolar dan itu tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Jika masalah keracunan Wang Chengyuan terjadi di Amerika Serikat, begitu kejadian itu terjadi, dia hanya perlu mengeluarkan beberapa ratus ribu dolar saja untuk segera mengatur kambing hitam. Meski seluruh dunia tahu, bagaimana jika dia ada di balik layar? Dia bisa menemukan hubungan yang cukup kuat di pengadilan AS untuk menyalahkan satu orang atas semua kejahatan tanpa membuat dirinya mendapat masalah. Namun, hal buruknya adalah dia benar-benar menyinggung Ye Chen kali ini. Karena Ye Chen tersinggung, itu tidak dapat diselesaikan dengan uang. Hanya dalam beberapa jam, Walter berubah dari seorang pemuda yang kuat menjadi pasien yang sakit parah yang hampir kehilangan semua mobilitasnya dan hanya bisa berbaring di lantai dan melolong kesakitan. Dr. Chen Zekai yang diatur sebelumnya telah menindaklanjuti kondisi fisik Walter, dan akan mengukur kreatinin darah Walter setiap setengah jam. Dalam waktu setengah jam, nilai kreatinin darah Walter naik dari 75 pada awalnya menjadi 200, 500, 800, 1000, dan bahkan menembus 1500 dengan sangat cepat. Angka ini menunjukkan bahwa ginjal Walter telah rusak total. Dokter segera memasangkannya alat dialisis, peralatan dialisis. Terus terang, adalah ginjal mekanis yang diproduksi secara artifisial. Ketika ginjal seseorang gagal, peralatan tersebut digunakan untuk menggantikan ginjal guna menyelesaikan tugas detoksifikasi dan filtrasi. Jadi, saat mesin dialisis diaktifkan, nyawa Walter terselamatkan. Namun, meski nyawanya terselamatkan, tidak mungkin dia bisa menyingkirkan peralatan dialisis itu bagaimanapun caranya. Sementara itu, New York, AS, di gedung pencakar langit di Manhattan, seorang pria kulit putih berusia 50-an dengan cemas mondar-mandir di kantornya. Dia adalah ayah Walter, Steve Hogwit. Saat ini sudah jam 3 sore di New York, dan Steve mulai menghubungi Walter pada jam 9 pagi, dan dia belum bisa menghubungi Walter sampai sekarang. Khawatir Walter akan mengalami kecelakaan di Tiongkok, dia menghubungi pengikut Walter, tetapi semuanya menghilang tanpa kecuali. Beberapa eksekutif keluarga lainnya yang mengikuti Walter ke Jinling masih dapat dihubungi, namun mereka tidak tahu kemana Walter pergi setelah senja. Untuk mengetahui keberadaan Walter, para eksekutif ini segera menelepon polisi Jinling, namun polisi Jinling tidak menemukan jejak Walter. Orang ini sepertinya telah menguap dari dunia. Ketika Steve mendapat tanggapannya,
dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menekan telepon di mejanya dan berkata dengan tajam, "Segera atur penerbangan. Aku akan ke Huaxia." Keesokan harinya, Jinling di pagi hari terlihat tidak berbeda dari biasanya. Hilangnya lebih dari selusin orang, termasuk Walter, tidak menimbulkan gangguan apapun di Jinling, yang berpenduduk hampir 10 juta jiwa. Ye Chen tidur nyenyak malam itu, dan Malan harus khawatir tentang sarapan, jadi dia masih tertidur saat ini. Pada saat yang sama, Du Haiking sendirian, berkendara dari rumah keluarga Du ke pintu bekas kediaman Ye Changying. Sejak datang ke Jinling, Du Haiking memimpikannya Ye Changying setiap malam. Apalagi tadi malam, dia bermimpi menjadi istri Ye Changying. Bermimpi Ye Changying membawanya pergi dari Yanjing dan datang ke Jinling, dan bermimpi menemani Ye Changying di halaman yang hendak dilelang, jalani hidup bahagia bersama suami dan istri. Justru karena mimpi inilah dia mau tidak mau ingin datang ke halaman tua ini lagi untuk melihat-lihat. Du Haiking memarkir mobilnya di luar pintu, membuka gerbang besi halaman yang bobrok, dan masuk. Saat ini, yang terpikir olehnya hanyalah bayangan Ye Changying, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam memotret dirinya dengan kamera. 10 menit kemudian, Yanjing, keluarga Ye Zongquan dengan bersemangat memanggil ketiga putranya untuk sebuah pertemuan. Ye Changkong tertua, Ye Changyun tertua ketiga, dan Ye Changjun tertua keempat segera bangun dari tempat tidur setelah menerima pemberitahuan tersebut, dan bergegas ke ruang kerja Ye Zongquan. Ye Zongquan memandangi ketiga putranya yang mengantuk, dan berkata dengan penuh semangat, "Alasan mengapa aku membiarkanmu datang ke sini sepagi ini adalah karena aku menemukan cara lain yang baik untuk menyerang keluarga Su." Ye Changkong bertanya dengan heran, "Ayah, apa yang terbaik bagaimana?" Ye Zongquan tersenyum misterius, mengambil komputer tablet, membuka foto, menyerahkannya kepada mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat sendiri." Ye Changkong dan kedua adik laki-lakinya segera pindah untuk menonton dengan hati-hati. Ini adalah foto seorang wanita. Terlihat sang fotografer menggunakan lensa telefoto dan mengambilnya secara diam-diam dari posisi yang relatif jauh. Setelah itu, Ye Changkong adalah orang pertama yang mengenali wanita ini, dan berseru, "Ini, bukankah ini istri Su Soudao?" Du Haiking, yang termuda Ye Changyun buru-buru menjawab, "Ini benar-benar dia, ayah." Kamu bertanya pada seseorang diam-diam mengambil foto Du Haiking, melakukan apa? Ye Zongquan berkata sambil mencibir, "Kali ini, karena insiden Su Ruoli, reputasi keluarga Su telah rusak parah. Su Chengfeng, rubah tua itu, bahkan mengkhianati putranya Su Soudao demi reputasinya sendiri. Dan Su Soudao juga melarikan diri dengan panik karena ini. Australia menghindari pusat perhatian. Jika kita dapat menambahkan bahan bakar ke api mereka, mereka akan merasa lebih tidak nyaman." Ye Changkong bertanya dengan bingung, "Ayah, apa hubungannya ini dengan Du Haiking? Saya mendengar dari gosip yang Du Haiking miliki saya berencana untuk menceraikan Su Soudao." Ye Zongquan tersenyum dan berkata, "Apakah Anda tahu di mana Du Haiking sekarang?" Ketiga putranya menggelengkan kepala tanpa sadar. Mereka selalu menganggap keluarga Su sebagai musuh, namun mereka tidak terlalu memperhatikan Du Haiking, menantu perempuan keluarga Su. Ye Zongquan melihat ketiga putranya kebingungan, dia tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Du Haiking ada di Jinling sekarang." "Jinling?" Ye Changkong bertanya dengan heran, "Apakah ada yang aneh dengan keberadaannya di Jinling?" Ye Changkong melihat ke halaman bobrok di foto dengan hati-hati, dan bertanya kepadanya dengan bingung, "Ayah, bukankah ini halaman bobrok?" Ye Zongquan menghela nafas pelan, dan berkata dengan sedikit melankolis, "Ini bobrok halaman kecil adalah tempat tinggal Changying di Jinling saat itu." Ye Changkong dan ketiga bersaudara itu tiba-tiba menyadari. Ye Changkong yang pertama bereaksi, dan menghela nafas. Du Haiking pergi ke bekas kediaman Changying,
Apakah itu berarti dia masih memiliki perasaan terhadap Chang Ying? Iya, Ye Zongquan mengangguk, dan berkata, menurutku, itu pasti jadilah begitu. Ye Changkong mendecakkan bibirnya, ceka-ceka. Du Haiking ini benar-benar tergila-gila pada Chang Ying. Dia melakukan perjalanan sejauh ini ke Jinling hanya untuk mengunjungi kediaman lama Chang Ying. Ye Zongquan menghela nafas, tidak hanya itu. Chang Ying di halaman tempat saya tinggal akan dilelang oleh pengadilan. Du Haiking juga telah mendaftar, dan akan berpartisipasi dalam pelelangan pada hari Senin. Bagaimanapun, Ye Zongquan mencibir, dan berkata lagi, ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk menyerang keluarga Su, selama kita meminta seseorang mengirimkan foto ini, dan pada saat yang sama merilis berita bahwa Du Haiking tidak lagi memilikinya, cinta untuk Chang Ying, dan bahkan ingin membeli kediaman lama Chang Ying. Sebarkan, dan bagian terakhir dari wajah keluarga Su akan hilang. Akhir pekan ini, blockbuster lain terjadi di kelas atas Yanjing. Du Haiking, istri Su Soudao, putra tertua Su, sebenarnya pergi ke Jinling tanpa menceraikan Su Soudao. Selain itu, dia pergi ke Jinling untuk mengenang Ye Changying, yang telah meninggal selama hampir 20 tahun. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Du Haiking akan berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan, menawar rumah tua tempat Ye Changying tinggal saat itu. Mungkinkah dia memikirkan orang lain demi melihat sesuatu? Mungkinkah dia sangat mencintai Ye Changying? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap mencintai Ye Changying dengan rendah hati setelah kematian Ye Changying selama bertahun-tahun? Apalagi dari foto candid Du Haiking, suasana hatinya sedang sangat sedih, saat kamera telefoto menangkap wajah cantiknya, bahkan terlihat 2 garis air mata. Dari tindakan Du Haiking, orang-orang di kelas atas Yanjing segera memahami satu hal. Yaitu, ternyata Du Haiking tidak pernah melupakan Ye Changying selama bertahun-tahun, padahal ia telah menikah dengan Su Soudao selama lebih dari 20 tahun dan melahirkan seorang putra dan putri untuk Su Soudao. Tiba-tiba, seluruh kelas atas Yanjing membicarakannya. Di satu sisi, orang-orang sangat mengagumi cinta Du Haiking terhadap Ye Changying. Di sisi lain, mereka menertawakan Su Soudao karena gagal memenangkan cinta sejati Du Haiking selama bertahun-tahun. Keluarga Su, yang diejek oleh seluruh dunia karena pengkhianatan Su Ruoli, tiba-tiba menambahkan lelucon besar baru. Di rumah Su Chengfeng di Yanjing, dia melemparkan beberapa porselen berharga dengan marah. Setelah ledakan keramik pecah, dia meraung dengan marah. Du Haiking ini sebenarnya berlari ke Jinling saat ini, ke tempat di mana orang mati Ye Changying tinggal, dan bahkan berpura-pura menangis. Sialan ini menamparkan wajah keluarga Su kita. Penganut Tao Su Soude tidak ada di negara ini. Jadi perwakilan generasi berikutnya dari keluarga Su telah menjadi adik laki-lakinya Su Soude. Pada saat ini, Su Soude berkata dengan marah, "Ayah, wanita bermargadu ini keterlaluan. Saya tidak melakukannya, aku tidak menyangka kakakku telah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Dan dia masih belum membesarkan serigala bermata putih ini. Sekarang keluarga Su kita berada di titik puncak. Dia melakukan hal-hal yang tidak tahu malu untuk mempersulit segalanya untuk kami. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Biarkan keluarga Su kami dipermalukan." Su Souxin segera menggema, "Ya, ayah, saya benar-benar tidak menyangka kakak ipar saya bisa melakukan hal yang tidak feminin seperti itu. Setelah itu baiklah, kakak tertuaku dan dia belum bercerai." Su Souli buru-buru berkata, "Ayah, kakak iparku pergi ke bekas kediaman Ye Changying sebenarnya bukanlah hal yang paling serius. Yang paling serius adalah jika adikku mertua benar-benar membeli bekas kediaman Ye Changying, maka kita akan benar-benar kehilangan muka." Iya, saat itulah Su Soude bereaksi, dan memarahi dengan tidak sabar, "Sialan, wanita jalang itu, sebelum menceraikan kakak laki-laki tertua saya berlari untuk membeli tempat tinggal orang mati Ye Changying. Apa maksudnya? Mungkinkah orang yang telah meninggal selama 20 tahun lebih kuat dari kakak laki-laki saya? Tidak peduli seberapa buruk kakak laki-lakiku,
dia tidak mungkin lebih buruk dari hantu yang sudah mati, bukan, kata-kata Su. Soude tidak hanya memarahi adik iparnya Du Haiking, tetapi juga kakak laki-lakinya Su Soudao. Implikasi dari perkataannya adalah membuat lelaki tua itu tahu bahwa kakak laki-lakinya adalah sampah. Sampah yang bisa tidak menundukkan wanitanya sendiri, dan terlebih lagi tidak ada sampah pria mati. Tuan Su secara alami dapat mendengar implikasi dari kata-kata Su Soude. Terlebih lagi, dia setuju dengan kata-kata Su Soude dari lubuk hatinya. Dalam 50 tahun terakhir, dia tidak pernah dengan cara ini, dia sangat marah terhadap putra sulungnya. Menurutnya, Su Soudao harus memikul sebagian besar tanggung jawab atas situasi keluarga Su saat ini. Oleh karena itu, di matanya, Su Soudao bukan seorang ahli waris keluarga yang memenuhi syarat, bahkan bukan ahli waris darah yang memenuhi syarat. Yang disebut penerus keluarga adalah orang yang kelak akan mewarisi seluruh keluarga Su dan menjadi pimpinan keluarga Su. Adapun yang disebut penerus garis keturunan, tentu saja persyaratannya jauh lebih luas. Selama mereka adalah anggota keluarga Su, mereka semua adalah penerus garis keturunan keluarga Su. Orang tua Su saat ini berpikir bahwa Su Soudao tidak hanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga Su, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi darah keluarga Su. Jadi, dia berkata dengan suara marah dan dingin, "Soude, hubungi kakak laki-lakimu, katakan padanya untuk menghentikan Du Haiking berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan. Saya tidak akan pernah membiarkan wanita ini menjadikan keluarga Su menjadi seluruh keluarga Yan lagi." Beijing, bahan tertawaan Tiongkok. Su Soude sudah senang saat mendengar ini, dan berkata dengan sangat serius, "Ayah, jangan khawatir, aku akan segera menelepon saudaraku." "Keluarkan ponselmu, siap untuk menelepon?" Tuan tua Su di samping berkata dengan dingin, "Nyalakan speaker ponsel, saya ingin mendengar apa yang akan dikatakan pemberontak ini." Su Soude sangat gembira dan menelepon kakak tertuanya Su Soudao ketika dia terlalu sibuk. Saat ini, Su Soudao tidak tahu apa yang terjadi di Yanjing. Ketika dia menerima telepon dari Su Soude, hatinya langsung dipenuhi rasa jijik. Meskipun dia tidak berada di Yanjing akhir-akhir ini, dia dapat membayangkan dengan sangat akurat dalam benaknya bagaimana adik laki-lakinya akan merusak dirinya sendiri ketika dia tidak berada di sisi lelaki tua itu. Sekarang pada saat kritis ini setara dengan fakta bahwa kaisar kuno sudah tidak puas dengan sang pangeran dan memiliki ide untuk menggulingkan sang pangeran. Ketika para pangeran lainnya bersemangat, mereka harus dengan sengaja membuat rencana untuk tampil baik, dan pada saat yang sama, mereka berusaha mati-matian untuk menambah penghinaan terhadap sang pangeran. Dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, persaudaraan bukanlah apa-apa, bahkan kentut pun tidak. Oleh karena itu, dia sangat mudah tersinggung sehingga dia tidak repot-repot menjawab panggilan Su Soude. Su Soude menelepon lagi, tetapi melihat tidak ada yang menjawab, dia segera berkata kepada lelaki tua itu, "Ayah, saudaraku, dia tidak menjawab telepon. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Sampah. Benar-benar sampah." Pergi ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Selain masalah ini, dia tidak ada hubungannya, dan dia masih tidak bisa menjawab telepon. Teruslah menelepon. Baik. Su Soude segera memanggil Su Soudao lagi. Su Soudao, yang berada di Australia, sangat kesal dengan dering telepon sehingga dia ingin mematikan teleponnya saja. Tetapi setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menyadari, sekarang orang tua itu tidak puas dengan saya. Jika saya tidak melakukannya, jika kamu tidak menjawab panggilan Su Soude lagi, dia akan lari ke orang tua itu. Menuntutku lagi di depanku benar-benar tidak sepadan. Memikirkan hal ini, dia segera menekan tombol jawab, dan bertanya dengan dingin, "Ada apa?" Su Soude segera berkata, "Saudaraku, ada panggilan telepon yang begitu besar di Tiongkok. Sesuatu telah terjadi, mengapa kamu tidak menjawab telepon sepanjang waktu?" Su Soudao tidak menyangka adik laki-lakinya akan segera menuduh dirinya sendiri.
Saat dia muncul, maka dia bertanya dengan sangat tidak puas, "Saya telah dikirim ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Apakah masalah ini masih ada hubungannya dengan saya? Bukankah seharusnya Anda yang menyelesaikan urusan dalam negeri?" Lelaki tua di sebelah telepon mendengar ini, wajahnya langsung menunduk, tetapi dia tidak mengeluarkan suara apapun, malah dia melakukan sesuatu pada Su Soude, sebuah isyarat diam, yang berarti jangan biarkan Su Soudao di ujung lain telepon. Telepon tahu bahwa dia juga mendengarkan di ujung telepon yang lain. Su Soude segera mengerti, dan buru-buru berkata, "Kakak-kakak ipar lari ke Jinling. Lari ke bekas kediaman Ye Changying, dan menitikkan air mata di bekas kediaman Ye Changying. Ini semua difoto oleh paparazzi dan diekspos, dan saudari mertua bahkan mendaftar untuk itu. Lelang yudisial pada hari Senin akan membeli bekas kediaman Ye Changying. Wajah keluarga Su kami telah sepenuhnya dipermalukan oleh wanita jalang bau ini." "Apa?" Su Soudao sangat marah hingga dia hampir melarikan diri, mengumpat dengan sangat marah. Du Haiking ini benar-benar menamparkan hidungnya, dia tidak menganggapku serius. Su Soudao, "Ya, kakak." Soude segera menambahkan hiasan dan berkata, "Bagaimanapun, kakak ipar dan kamu belum bercerai. Terlalu berlebihan untuk secara terbuka merindukan seorang pria yang telah meninggal selama 20 tahun dan merupakan pria dari keluarga Ye." Saat ini, Su Soudao mengertakkan gigi dan berkata, "Su Soude, ini masalah antara aku dan dia, jadi kamu tidak perlu mengarahkanku ke sini." Dalam hati Su Soudao, meskipun dia memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Du Haiking, dia masih bisa melihat benar dan salah di dalam hatinya, dan Su Soude sedang menelepon saat ini. Ini sama sekali tidak aman. Di satu sisi, dia ingin marah pada dirinya sendiri, dan di sisi lain, dia ingin memprovokasi hubungan antara dirinya dan Du Haiking. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki nada yang baik terhadap Su Soude. Pada saat ini, Su Soude menghela nafas dengan sengaja, dan berkata, "Hei, saudaraku, kakak iparku adalah istrimu, kamu harus menemukan jalan, setidaknya kamu harus membujuknya untuk tidak menawar kediaman lama Ye Changying, agar keluarga Su kita setidaknya aku bisa menjaga muka." Su Soudao berkata dengan dingin, "Su Soude, aku tidak perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu." Su Soude berkata dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, jangan, lagi pula. Aku tidak lagi emosional sekarang. Ini bukan urusanmu dan kakak iparku lagi. Ini adalah masalah antara seluruh keluarga Su kita dan adik iparku saja. Bagaimanapun, dia adalah istrimu sekarang, dan dia bukan hanya istrimu. Dia juga menantu keluarga Su. Dia sekarang bertindak sembarangan. Bukan hanya wajahmu yang hilang, tapi wajah seluruh keluarga Su kita." Su Soudao meledak ketika dia mendengar ini, dan mengumpat dengan marah, "Su Soude, jangan bercinta denganku di sini. Mengapa keluarga Su hari ini? Kamu tahu jauh lebih baik dariku." Su Soudao mengatakan ini, menyiratkan bahwa dia tidak boleh menyalahkan istrinya Du Haiking, tapi ayahnya Su Chengfeng. Alasan mengapa semuanya sampai pada titik ini adalah karena Su Chengfeng sendiri. Jika dia tidak menganggap dirinya pintar dan ingin mengkhianati Su Ruoli, fakta bahwa Su Ruoli adalah anak haramnya tidak akan terungkap. Yang benar-benar mendorong keluarga Su ke jurang yang dalam adalah pengkhianatan terhadap Su Ruoli, dan dia sendiri yang terpaksa disalahkan. Pelaku di balik ini adalah Su Chengfeng. Selain itu, di dalam hati Su Soudao, meskipun dia sangat tidak puas dengan Du Haiking, jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki pemahaman tentang apa yang dilakukannya. Bagaimanapun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam semua ini. "Saya telah menyembunyikan fakta bahwa saya memiliki anak haram selama lebih dari 20 tahun. Tidak mungkin wanita manapun benar-benar memaafkan saya, apalagi wanita seperti Du Haiking yang tidak bisa mentolerir pasir di matanya dan memiliki kepribadian yang kuat secara alami. Selain itu, Du Haiking menyukai masalah Ye Changying. Dia mengetahuinya lebih dari 20 tahun yang lalu,
Gagasan bahwa dia ingin pergi ke Jinling untuk memberi penghormatan kepada Ye Changying mungkin telah ada di benaknya selama lebih dari 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, dia belum akan membuktikan bahwa Du Haiking menghormati dirinya sendiri dari lubuk hatinya. Alasan kenapa dia tidak lagi mempedulikan perasaannya sendiri adalah karena dia melakukan kesalahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dengan premis seperti itu, dia lebih membenci ayahnya daripada membenci Du Haiking. Namun, Su Shoude tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya ingin menambah penghinaan pada luka dan membunuh orang. Jadi, dia berkata, "Saudaraku, apa maksudmu dengan itu? Tidakkah menurutmu tanggung jawab keluarga Su hari ini bukan tanggung jawabmu? Pasukan bela diri Jepang akan membunuh Ruoli." Di ujung lain telepon, ekspresi lelaki tua Su Chengfeng sudah sangat jelek. Su Shoude sangat bahagia di dalam hatinya, tapi dia bertanya dengan tidak senang, "Saudaraku, apa maksudmu? Apakah menurutmu semua ini adalah tanggung jawab ayah? Biar ku beritahu, semua yang ayah lakukan adalah untuk keluarga Su kita, itu untuk menghapus dosamu." "Astaga, putra tertua yang memiliki anak perempuan tidak sah di luar. Jika kamu tidak main-main di luar dan mengeluarkan Su Ruoli, bagaimana kita bisa berada dalam situasi seperti sekarang ini?" Su Shoude sangat marah, dan berteriak dengan marah, "Persetan dengan ibumu." Su Shoude juga marah, dan mengutuk, "Ibuku adalah ibumu." Su Shoude terdiam ketika mendengar ini, dan wajah lelaki tua Su telah berubah menjadi hitam karena hijau. Su Shoude terus memprovokasi saat ini, "Saudaraku, saya tidak menelepon untuk bertengkar dengan Anda, dan saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Saya hanya ingin membujuk Anda untuk menyadari kenyataan." Su Shoude bertanya dengan marah. "Kenali kenyataan apa?" Su Shoude berkata dengan dingin. "Kenyataan pertama yang ingin saya bujuk agar Anda sadari adalah bahwa kakak ipar saya sama sekali tidak memandang keluarga Su kami." Setelah itu, Su Shoude melanjutkan menjadi agresif. "Realitas kedua yang ingin saya bujuk agar Anda sadari adalah kenyataannya adalah kakak ipar saya tidak pernah menganggap Anda sebagai suaminya selama 20 tahun terakhir sejak dia menikah dengan Anda. Kata-kata anak muda zaman sekarang, kamu tidak lebih dari anak cadangan di matanya, itu karena dia tidak bisa mendapatkan Ye Changying, pilihan terbaik kedua." Kata-kata Su Shoude sangat melukai hati Su Shoude. Ini sebenarnya bagian hatinya yang paling rentan dalam 20 tahun terakhir. Dia tahu bahwa dia adalah ban serep Du Haiking, dan dia adalah pengganti Ye Changying, dan dia belum dapat benar-benar menggantikan Ye Changying selama lebih dari 20 tahun. Namun, cintanya yang tak terkendali pada Du Haiking membuatnya selalu menipu dirinya sendiri. Sekarang, daun ara itu dicabut dengan kejam oleh Su Shoude, dan dia sangat malu dan marah. Dia memarahi dengan sangat marah di telepon, "Su Shoude, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu." Su Shoude tidak berbicara, tetapi dia sangat menikmati kemarahan Su Shoude saat ini. Dia tahu bahwa semakin Su Shoude kehilangan akal sehatnya saat ini, semakin sedikit beban yang dia miliki di depan lelaki tua itu. Jika saya bisa mempertahankannya dalam keadaan ini, orang tua itu mungkin tidak ingin bertemu dengannya lagi dalam waktu singkat. Su Shoude tidak berbicara, tetapi Tuan Su di sampingnya tidak tahan lagi. Dia gemetar karena marah, mengertakkan gigi dan berteriak, "Nizi, untuk wanita yang tidak mencintaimu sama sekali dan tidak peduli dengan wajahmu sama sekali, kamu masih mengatakan hal seperti itu kepada saudara laki-laki dan perempuanmu. Kamu adalah masih manusia." Su Shoude rasanya seperti disambar petir di ujung telepon yang lain. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu ada tepat di sebelah telepon. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Su Shoude sejak dia menjawab telepon. Su Shoude memprovokasi amarahnya selangkah demi selangkah, dan merayu dirinya sendiri selangkah demi selangkah, dan jatuh ke dalam lubang dalam yang telah dia gali. Jadi, dia hanya bisa buru-buru menjelaskan, "Ayah, saya tidak bermaksud begitu, saya hanya marah." "Berhenti bicara,
Su Chengfeng dengan tegas berkata, "Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Kita harus mencegah Du Haiking dari berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan. Wajah keluarga Su, saya tidak akan pernah dikompromikan." Di mata lelaki tua Su Chengfeng, wajah keluarga Su bisa hilang sampai mati sendirian, tapi orang lain tidak boleh kehilangan sedikit pun. Keputusan untuk mengkhianati Su Ruoli dibuat olehnya. Meskipun pada akhirnya Su Soudao terpaksa disalahkan, hilangnya muka keluarga Su juga karena dia. Namun, dia tidak hanya tidak melakukan kritik diri, namun, dia hanya memperbolehkan pejabat negara yang melakukan pembakaran dan bukan rakyat jelata yang menyalakan api. Sekalipun Du Haiking belum menceraikan Su Soudao, pernikahan antara dia dan Su Soudao juga disebabkan oleh tergelincirnya Su Soudao. Belum lagi dia hanya ingin membeli rumah tua tempat Ye Changying tinggal, meskipun dia menginginkannya. Menikah dengan Su Soudao, keluarga Su sama sekali tidak berhak mengkritiknya. Namun, di mata Tuan Su, menurutnya tidak demikian. Ia merasa meskipun putranya telah selingkuh terlebih dahulu, sebagai menantu dari keluarga Su, Du Haiking sama sekali tidak akan melakukan apapun yang dapat merusak wajah keluarga Su. Sekarang, Du Haiking pergi ke Jinling untuk memperingati Ye Changying, dan bahkan ingin menawar bekas kediaman Ye Changying. Menurut Su Chengfeng, itu jelas merupakan tamparan di wajah keluarga Su. Jadi, apapun yang terjadi, biarkan dia menghilangkan ide ini sepenuhnya. Su Soudao juga sangat tidak berdaya saat ini. Dia mengenal Du Haiking dengan sangat baik, dan dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk membujuknya agar kembali, tetapi dia tidak berani untuk secara langsung tidak menaati niat lelaki tua itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata, "Ayah, saya akan berbicara dengan Haiking di telepon dan membujuknya untuk kembali." Dia menolak gagasan itu. Su Soudao menambahkan, "Jika Anda masih tidak mendengarkan nasihat saya, maka saya tidak ada hubungannya." Su Chengfeng berkata dengan dingin, "Saat kamu meneleponnya, kamu harus jelas, katakan padanya, ini bukan hanya maksudmu, tapi juga maksudku. Jika dia tidak menganggap serius suamimu, setidaknya dia harus memberiku sedikit wajah." Sebagai ayah mertua, Su Soudao tidak punya pilihan selain setuju, berkata, "Saya kenal ayah, saya akan memberitahunya." Su Chengfeng mendengus dingin, "Selesaikan masalah ini secepat mungkin." Setelah selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Su Soudao sangat kesal saat mendengar nada sibuk dari telepon. Dia terdiam sekitar 5 menit sendirian sebelum membuka kunci ponselnya dan menelepon Du Haiking yang berada jauh di Jinling. Ketika Du Haiking melihat panggilan Su Soudao, meskipun dia tidak ingin menjawabnya, dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Ada apa?" Su Soudao ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Haiking, ayah baru saja meneleponku, kamu orang tua itu sangat tidak senang pergi ke Jinling." Du Haiking bertanya balik, "Mengapa dia tidak bahagia ketika saya datang ke Jinling?" Su Soudao berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu tidak bertanya dengan sengaja? Tahukah kamu bahwa seluruh Yanjing mengetahuinya? Apakah kamu pergi ke Jinling? Mereka semua tahu bahwa kamu pergi ke Jinling untuk mengenang Ye Changying. Dan mereka juga tahu bahwa kamu ingin membeli rumah tua tempat Ye Changying tinggal," kata Du Hai dengan tenang. "Saya bebas pergi kemanapun saya mau. Dan terserah saya untuk membeli. Apapun yang saya inginkan, siapa yang ingin saya ingat di hati saya, atau kebebasan saya. Apalagi seluruh Yanjing, bahkan seluruh Tiongkok tahu, aku punya hati nurani yang bersih." "Kamu?" Su Soudao bertanya dengan marah. "Mengapa kamu tidak memikirkan ayahku? Bagaimana perasaannya ketika seseorang menyebut menantu perempuannya untuk diingat pria lain di depannya?" Du Haiking bertanya kepadanya dengan tidak rendah hati atau sombong, "Su Soudao, apakah kamu sudah memikirkan ayahku? Ketika seseorang menyebut menantu laki-lakinya di depannya, bagaimana perasaannya ketika dia memiliki seorang anak haram berusia 20-an?" Su Soudao langsung terdiam. Dia tahu bahwa dalam masalah ini, mustahil baginya untuk meyakinkan Du Haiking, karena apa yang telah dia lakukan jauh 100 kali,
1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih baik daripada yang dilakukan Du Haiking. Jadi, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan menghela nafas. Hei, Haiking, aku tidak ingin meneleponmu tentang masalah ini, terutama karena ayah sangat marah dan meneleponku untuk membujukmu agar menyerah apapun yang terjadi, untuk berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan. Anda sangat mengenal ayah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi. Setelah mendengarkan Du Haiking, dia berkata dengan serius, Su Soudao, saya meminta Anda untuk melihat. Demi suami dan istri, izinkan pengacara Anda untuk bercerai. Setelah perceraian, keluarga Su Anda tidak perlu lagi khawatir tentang apa yang akan saya lakukan. Dan apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Su Anda. Su Soudao berkata dengan tegas, saya tidak akan menyetujui perceraian untuk saat ini. Mari kita bicarakan hal itu ketika saya kembali ke Tiongkok. Du Hai berkata dengan datar, baiklah, jika ini masalahnya, tolong jangan telepon saya lagi. Kapan Anda ingin bercerai, silakan hubungi pengacara saya secara langsung. Setelah mengatakan ini, Du Haiking langsung menutup telepon. Su Soudao diletakkan di sisi lain telepon lagi. Saat ini, Su Soudao sangat kesal. Dia membanting telepon ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Sambil mengumpat dengan marah, Du Haiking, aku hanya tidak mengerti. Apa bagusnya Ye Changying itu, bisa membuatmu merindukannya selama bertahun-tahun, bukankah begitu? Lupakan. Dia tidak pernah memilihmu dari awal sampai akhir, dia telah menyerah padamu. Dan dia masih menyerah padamu sampai dia mati. Saat dia sedang marah, pelayan itu berjalan cepat dengan ponselnya. Hati-hati, dia berkata, Tuan muda, ponsel Tuan. Baru kemudian Su Soudao menyadari bahwa dia telah menghancurkan teleponnya. Dia tidak punya pilihan selain mengambil telepon dari pelayan itu, menahan amarahnya, dan berkata, Ayah, apa yang kamu inginkan? Su Chengfeng bertanya dengan dingin, mengapa kamu tidak bisa tersambung? Su Soudao harus berbohong dan berkata, ada yang tidak beres dengan ponsel saya, dan ponsel saya mati secara otomatis. Su Chengfeng tidak menyelidikinya lebih jauh, tetapi bertanya kepadanya dengan penuh semangat, apakah Anda sudah berkomunikasi dengan Du Haiking? Su Soudao buru-buru berkata, ya. Su Chengfeng bertanya, apa yang dia katakan? Su Soudao berkata tanpa daya, ayah, maafkan aku, Haiking sangat tidak puas dengan perselingkuhanku di belakangku, jadi dia tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan sekarang. Su Chengfeng langsung marah, mengertakkan gigi dan memarahi. Sampah sungguh sia-sia, sampah yang bahkan seorang wanita tidak bisa kendalikan. Setelah berbicara, dia menutup telepon dengan kasar lagi. Ini adalah panggilan ketiga yang ditutup oleh Su Soudao hanya dalam 10 menit. Dia benar-benar marah, pada saat dia hampir menghancurkan ponsel di tangannya lagi. Seluruh sosoknya tiba-tiba membeku, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi rileks. Dia melemparkan ponselnya ke pelayannya, bangkit, menaiki tangga, dan kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan ke atas, dia bergumam, Du Haiking, lelaki tua itu jauh lebih tidak banyak bicara dibandingkan aku. Su Soudao, karena kamu tidak ingin memberinya muka, maka aku tidak peduli tentang apapun mulai sekarang, saat ini. Rumah Yan Jingsu, Su Chengfeng juga sangat marah. Du Haiking bersikeras untuk berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan, yang membuatnya merasa sangat kesal. Namun, dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa dalam situasi saat ini, jika dia masih berharap untuk membujuk Du Haiking untuk menyerah, itu tidak mungkin sama sekali. Saat ini, Su Soudao berkata, ayah, kenapa kita tidak mencari hubungan agar Jinling bisa membatalkan lelang ini? Su Soudao bertanya dengan cemas, ayah, apa yang harus kita lakukan? Lelang akan dimulai lusa. Su Chengfeng mengangguk, dan berkata dengan dingin, baiklah, mari kita bereskan hubungan secara diam-diam dan pelelangan ini dari internet. Pindah ke dunia nyata, saya ingin melihat apakah dia, Du Haiking,
benar-benar bisa keluar dan berpartisipasi dalam pelelangan ini secara langsung. Su Soude berseru, "Ayah, ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana jika dia benar-benar pergi ke pelelangan? Apa yang harus saya lakukan? Dari sudut pandang saya, dari sudut pandang, ada kemungkinan besar dia akan pergi." Mata Su Chengfeng berkilat tajam, dan dia mencibir. "Jika dia benar-benar tidak tahu berterima kasih, maka jangan salahkan aku karena kejam. Putri Diana, bagaimana kamu mati? Kamu seharusnya sangat jelas di hatimu, kan?" Bersambung,